Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ar-Rahman yang budiman, semoga ridho dan kasih sayang Allah selalu menyertai kita semua. Rabiul Awal merupakan bulan ketiga dalam penanggalan tahun Hijriah, salah satu bulan yang istimewa bagi umat Islam. Pada bulan tersebut telah dilahirkannya manusia agung pembawa risalah kenabian dan risalah kebenaran, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Berita akan kelahiran Nabi akhir zaman tersebut sudah dikabarkan dan diungkapkan oleh para nabi-nabi utusan Allah sebelumnya, termasuk Nabi Isa alaihissalam kepada kaumnya. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam Al-Quran surah As-Saff ayat ke-6 yang artinya, "Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, 'Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad.'" Kelahiran Nabiullah Muhammad SAW merupakan anugerah besar dalam peradaban kehidupan di dunia, hingga membawa kebahagiaan di akhirat kelak bagi siapa saja yang percaya akan risalah kebenaran yang dibawanya. Sebab beliau diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pembimbing untuk menempuh jalan kebenaran, bukan hanya menyelamatkan jazirah Arab saja dari kebodohan dan kemaksiatan kepada Allah, tetapi beliau diutus untuk menyampaikan risalah kenabian dan risalah kebenaran bagi seluruh umat manusia yang ada di atas muka bumi ini. Sebagaimana yang telah diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, "Dan tidaklah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." Sahabat Ar-Rahman yang budiman, mayoritas para ulama pun berpendapat bahwa Nabiullah Muhammad SAW dilahirkan di kota Makkah pada tanggal 12 Rabiul Awal pada awal tahun gajah. Dari ayah beliau bernama Abdullah bin Abdul Muttalib dan ibu beliau bernama Aminah binti Wahab. Kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah menjadi rahmat yang agung bagi seluruh umat manusia, bahkan bagi alam semesta sekalipun. Tahun kelahiran Rasulullah Muhammad SAW dikenal sebagai tahun gajah, sebab 50 hari menjelang lahirnya Nabi Muhammad SAW terjadi peristiwa besar yang tercatat dalam sejarah hingga saat ini, yaitu peristiwa dihancurkannya pasukan gajah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hendak menghancurkan Ka'bah yang berada di kota Mekah tersebut. Dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, Sirah Nabawiyah karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri, diceritakan bahwa pemimpin pasukan gajah, yaitu Raja Abraha, memiliki nama lengkap Abraha Al-Ashram. Ia merupakan seorang gubernur di Yaman kala itu, memiliki ambisi besar untuk membangun gereja yang sangat megah di San'a. Kemudian, gereja tersebut diberi nama Al-Kalis, dengan harapan tempat tersebut menjadi tempat peribadatan terbesar di seluruh jazirah Arab, menyaingi Baitullah Ka'bah di kota Mekah. Karena sejak dibangunnya hingga akhir zaman kelak, Ka'bah merupakan pusat keagamaan bagi umat Islam di seluruh penjuru dunia, dan kota Mekah pun menjadi tujuan utama yang kerap dikunjungi oleh umat Islam yang hendak ke Baitullah. Hal demikian tersebut memberikan kesempatan bagi para pedagang yang ada di kota Mekah untuk menawarkan barangnya kepada para pengunjung yang berdatangan ke kota Mekah tersebut. Oleh karenanya, Abraha pun memiliki keinginan untuk mengubah pusat perdagangan tersebut ke kota Yaman, dan untuk menunjukkan kesetiaan dan penghormatannya terhadap Raja Yaman kala itu, yaitu Raja Nigos, Abraha pun membangun sebuah gereja yang indah dan megah di San'a. Abraha berharap orang Arab yang berada di jazirah Arab tersebut tidak lagi mengunjungi Ka'bah di Mekah, tetapi beralih mengunjungi rumah ibadah yang dibangunnya di Yaman tersebut. Abraha yang menjabat sebagai gubernur Yaman kala itu memerintahkan beberapa utusannya untuk dikirim ke beberapa kabilah yang ada di jazirah Arab, membawa seruan agar mereka mengunjungi rumah ibadah yang dibangunnya tersebut. Akan tetapi, seruan yang dibawa oleh utusan Abraha tersebut tidak mendapat respon dari kabilah yang ada di jazirah Arab. Bahkan daerah-daerah lain yang di bawah kekuasaan gubernur Abraha sendiri tetap melakukan kunjungan ke Mekah untuk melakukan ibadah umrah dan haji di Baitullah. Atas kenyataan tersebut menyebabkan Abraha murka dan marah. Lalu Abraha memiliki tekad untuk merencanakan bepergian ke kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah dengan bala tentaranya yang ada pada saat itu. Abraha pun yang akan menjadi pemimpin pasukan tersebut dengan mengendarai seekor gajah terbesar yang ada di antara gajah-gajah yang dimilikinya. Sahabat Ar-Rahman yang budiman, mendengar rencana Abraha tersebut, seorang pemimpin Arab di Yaman bernama Zulnafar mencoba untuk menghalangi pasukan Abraha tersebut dengan cara menggalang kekuatan sukunya dan suku-suku lain di sekitarnya. Akan tetapi, kekuatan pasukan Zulnafar tidak sebanding dengan pasukan yang dipimpin oleh Abraha.
Kekalahan pun menghampiri pasukan Zunnafar, sehingga Zunnafar sendiri pun menjadi tawanan dan hampir dihukum mati oleh Abraha. Abraha sebagai pemimpin pasukan pun meneruskan perjalanannya menuju kota Mekah dengan beberapa perlawanan yang mampu ia patahkan. Abraha dan pasukannya pun sampai di suatu wilayah yang bernama Moghomis. Dari wilayah Moghomis tersebut, Abraha mengirim sebagian pasukannya yang dipimpin oleh Aswad bin Makfud menuju kota Mekah. Sesampainya di Tihamah, Aswad bin Makfud dan pasukannya merampasi harta penduduk wilayah tersebut, termasuk 200 ekor unta milik Abdul Muthalib. Melihat perampasan yang dilakukan oleh pasukan Abraha tersebut, beberapa pemuka Quraisy bertekad untuk berperang melawan tentara Abraha. Akan tetapi, mengetahui kekuatan mereka tidak seimbang dengan kekuatan yang dimiliki oleh Abraha, mereka pun, para pemuka Quraisy mengurung niatnya untuk berperang melawan pasukan Abraha tersebut. Sahabat Ar-Rahman yang budiman, Abraha pun kembali mengirim utusannya untuk berunding dengan pemimpin Mekah kala itu, yaitu Abdul Muthalib, kakek Nabiullah Muhammad SAW sendiri. Utusan Abraha tersebut bernama Hanatah menyatakan kedatangannya kepada pemimpin Mekah. Mereka datang bukan untuk memerangi penduduk Mekah, melainkan untuk menghancurkan Baitullah Ka'bah. Dan Hanatah pun melanjutkan pernyataannya kepada pemimpin Mekah, jika kalian tidak melawan, kalian semua akan selamat. Abdul Muthalib pun menjawab, demi Allah, tidaklah kami bermaksud untuk berperang dengan Abraha dan pasukannya, karena kekuatan kami tidak cukup untuk memeranginya. Rumah ini adalah rumah Allah yang suci, rumah Khalilullah Ibrahim. Kalau Allah hendak mempertahankan rumah ini agar tidak diruntuhkan, itu adalah urusan Allah sendiri. Kalau dibiarkannya rumahnya diruntuhkan orang, apalah akan daya kami tidak kuat mempertahankannya, jawab Abdul Muthalib kepada Hanatah, utusan Abraha tersebut. Maka Abdul Muthalib pun pergi untuk menghadap Abraha bersama Hanatah. Sesampainya di kediaman pasukan Abraha, Abdul Muthalib pun mempertanyakan keadaan Zunnafar yang ditawan oleh Abraha tersebut. Ia adalah sahabat lamanya, sehingga Abdul Muthalib pun diperkenankan untuk menemui Zunnafar dalam tempat tahanannya. Setelah beberapa saat, Abdul Muthalib, kakek Rasulullah SAW pun beranjak untuk menemui Abraha. Mendapat tamu dari pemuka Mekah tersebut, berbanggalah hati Abraha. Dia menyangka Abdul Muthalib cemas akan Ka'bah yang akan dihancurkannya oleh pasukannya tersebut. Sahabat Ar-Rahman yang budiman, Abraha pun mulai bertanya kepada kakek Rasulullah SAW tersebut, apa keperluan Anda datang kemari? Namun, jawaban Abdul Muthalib sangat di luar dugaan Abraha. Kembalikanlah 200 ekor unta yang telah dirampas oleh pasukanmu, ujar Abdul Muthalib. Abraha pun terheran atas jawaban tersebut dan bertanya, mengapa engkau lebih mengkhawatirkan untamu, padahal kami datang untuk menghancurkan Ka'bah? Unta-unta yang engkau rampas itu adalah milikku, sementara Ka'bah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah lah yang akan melindunginya, jawab Abdul Muthalib. Abraha pun terdiam dengan jawaban yang didengarnya. Namun geram dan murka atas jawaban yang diutarakan Abdul Muthalib, kakek Rasulullah SAW tersebut. Setelah dikembalikannya unta-unta miliknya, Abdul Muthalib pun kembali ke Mekah dan memperingatkan penduduk Mekah agar berlindung menyelamatkan diri. Wahai kaumku, tinggalkanlah Mekah, berlindunglah di bukit-bukit. Sesungguhnya aku melihat pasukan Abraha yang besar, dan mustahil bagi kita untuk melawannya, seru Abdul Muthalib. Mendengar seruan Abdul Muthalib tersebut, bergegaslah penduduk Mekah meninggalkan kediaman mereka masing-masing untuk mencari perlindungan. Sementara Abdul Muthalib, kakek Rasulullah SAW menuju Ka'bah, lalu berdoa di pintu Ka'bah tersebut, ya Allah, kami menyelamatkan diri kami sendiri, maka lindungilah rumahmu ini. Ya Allah Tuhanku, tidak ada yang aku harapkan selain Engkau. Ya Allah Tuhanku, tahanlah mereka dengan bentengmu. Sesungguhnya siapa yang memusuhi rumahmu ini adalah musuhmu, maka tidak akan dapat menaklukkan kekuatanmu. Setelah itu, Abdul Muthalib dan penduduk Mekah lainnya pun berlindung ke bukit-bukit sekitar Ka'bah untuk menghindari serangan tentara-tentara Abraha. Abdul Muthalib dan penduduk Mekah lainnya memperhatikan kondisi dan situasi kota mereka dari atas bukit tempat mereka berlindung, akan apa yang akan terjadi keesokan harinya. Akan tetapi, hal yang mereka takuti tidak pernah terjadi di kota Mekah, sekalipun terhadap Baitullah Ka'bah tersebut, karena Abraha dan pasukannya tidak bisa memasuki kota Mekah dan tidak dapat menghancurkan Ka'bah. Justru mereka hancur yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pasukannya berupa burung-burung kepada pasukan Abraha. Setiap burung-burung membawa 3 batu yang sangat panas
Jika batu tersebut mengenai seorang dari pasukan Abraha, ia pasti akan binasa. Sebagaimana hal demikian itu telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, surah Al-Fil, yang artinya, "Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah Dia Allah telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dan Dia Allah mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar api neraka, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat." Sahabat Ar-Rahman yang budiman, demikianlah salah satu peristiwa besar hancurnya pasukan gajah pimpinan Abraha yang hendak menghancurkan Ka'bah. Kisahnya pun telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, surah Al-Fil tersebut. Semoga menjadi pembelajaran untuk kita semua bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kuasa atas segala kehendaknya. Adapun Ka'bah, Allah telah menjadikannya sebagai tempat yang suci. Dengan demikian, Allah tidak memberikan kepada seorang pun untuk merendahkannya, baik sebelum Islam maupun setelah Islam, hingga waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, hingga kelak kita mendapat syafaat atasnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.